Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat pencipta semesta alam yang telah memberikan kepada kita kehidupan, dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pengajar sempurna dengan membawa sebuah kurikulum sempurna. Dan karena itulah kehidupan kita bertambah kebaikannya senantiasa, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kehidupan kita terus-menerus setiap harinya bertambah dengan kebaikan, dan itulah arti dari barokahnya hidup. Di dalam Islam, kita tahu bahwa alam semesta, makhluk hidup dan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada di dalam Al-Qur'an, dan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang Islam, kita percaya dan beriman terhadap Allah. Namun, secara logika, benar nggak sih Tuhan itu ada dalam kehidupan? Nah, kalau kita bicara tentang kehidupan, pastinya kita tahu dong sistem seperti apa yang menyusun kehidupan tersebut. Seperti misalnya, kita tahu manusia itu organisme hidup, dan juga kita tahu dia itu disusun oleh sistem organ, jaringan, sel-sel, dan masih banyak lagi. Tapi masalahnya adalah kalau kita menyediakan bahan yang sama pun untuk menciptakan manusia, contohnya, kita tetap nggak akan bisa. Kenapa? Karena kita hanya manusia yang memiliki keterbatasan. Nah, di sisi lain, para ilmuwan biologi juga membahas tentang asal mula kehidupan. Di sini para ilmuwan memakai dua teori, yaitu teori abiogenesis dan dua teori biogenesis. Nah, dalam teori abiogenesis dikatakan bahwa segala sesuatu itu berasal daripada yang tidak hidup. Sedangkan dalam teori biogenesis dikatakan bahwa segala sesuatu itu berasal daripada yang hidup. Nah, di sini pertanyaannya adalah, kalau yang hidup berasal dari yang hidup, lalu yang hidup pertama kali berasal dari mana? Jadi semua yang terjadi, semua yang kita lihat sekarang ini adalah bentuk kesempurnaan yang Tuhan miliki. Sebuah bentuk kesempurnaan yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia, bahkan manusia paling jenius sekalipun. Artinya, kita cuma bisa menghitung, kita cuma bisa mengira-ngira, tapi peluangnya bahwa segala sesuatu itu tercipta secara kebetulan itu sangat tidak mungkin. Ustadz Felix berkata, ini yang saya pelajari. Ketika saya pelajari fisika, saya pelajari biologi, yang saya dapat, oh ternyata manusia itu begitu rumitnya, ternyata kehidupan itu begitu rumitnya, ternyata alam semesta itu begitu keren dan begitu detailnya. Dari situlah kemudian saya dapat lagi satu insight atau pengetahuan yang dalam yang lain. Jangan-jangan Tuhan ini memang ada, menguatkan apa yang sudah saya dapatkan ketika saya belajar biologi, ada jejak Tuhan, di fisika ada jejak Tuhan, dalam alam semesta ada jejak Tuhan, dan dalam kehidupan jejak Tuhan dalam dirimu sendiri. Saya kemudian sangat tertarik dengan fisika. Dari situ kemudian saya dapat ada teori dua juga di dalam fisika. Dalam memaknai dunia ini, dari mana alam semesta ini, dari mana mereka akhirnya mentok pada dua teori. Satu, teori yang mengatakan it's all by design, semua ini pasti ada yang desain. Satu lagi mengatakan by coincidence, enggak, itu semua cuma kebetulan saja. Cuma kebetulan semua itu segala sesuatu yang terjadi seperti adanya yang kita lihat sekarang. Cuma kebetulan bahwa bumi itu tercipta seperti itu. Cuma kebetulan bahwa sel-sel itu tercipta begitu dan manusia juga tercipta begitu. Mereka menolak setiap tanda-tanda yang hadir kepada mereka, dan mereka mau menjelaskan dengan pikiran mereka yang terbatas. Dan mereka cuma bilang itu cuma terjadi karena kebetulan, karena kerumitan proses. Tapi mereka nggak mau tahu lagi dari mana datangnya kerumitan proses itu. Tapi beberapa ilmuwan yang lain akhirnya mengakui karena kita sudah tahu. Cara berpikir itu ada 3. Yang pertama adalah rendah. Cuma menganggap itu saja. Yang kedua, berpikir rumit. Berpikir mendalam, berpikir detail. Yang ketiga, berpikir cemerlang. Yaitu adalah dia nggak menemukan lagi bagaimana cara menjawabnya. Maka menjadi fitrah dia untuk mengakui. Bahkan seorang ateis pun namanya Profesor Roger Penrose ini kemudian menghitung kemungkinan bahwa alam semesta ini terjadi secara kebetulan
probability-nya adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 123, yang hasilnya mendekati 0. Artinya adalah more than impossible, lebih daripada tidak mungkin bahwa alam semesta ini terjadi secara kebetulan. Lebih daripada tidak mungkin bahwasanya bumi dan manusia tercipta secara kebetulan. Apa kesimpulan yang didapat? Kesimpulannya adalah ada sesuatu yang lain yang mendesain semua ini. Berarti teori by coincidence itu gagal. Maka manusia pasti diciptakan oleh sesuatu, yang berarti God does exist. Tuhan kayaknya ada. God must exist. Tuhan harus ada. Kenapa? Karena kita nggak bisa untuk memikirkan kemungkinan yang lebih daripada itu. Karena kalau kita mau jujur dengan pemikiran kita harus sampai pada suatu kesimpulan bahwa Tuhan itu menunjukkan tanda-tandanya kepada kita melalui apapun yang ada di sekeliling kita. Di dalam kehidupan, di dalam manusia, di dalam alam semesta, semua itu ada tanda-tanda yang dia buat untuk menunjukkan bahwa Tuhan ada loh. Mikir dikit aja mikir bahwa Tuhan ada loh, dan gak perlu serumit ini. Kata Ustadz Felix, kita harus berpikir kritis supaya kita bisa beriman. Tapi berpikir kritis itu tidak selalu sulit. Contohnya, orang-orang Arab zaman dulu bertanya pada orang-orang Badui yang pendidikannya rendah, "Kalian percaya Tuhan?" Mereka berkata, "Kami percaya Tuhan." Kenapa? Karena ada manusia. Kenapa bisa begitu? Iya, sederhana saja. Karena kalau saya melihat ada jejak kaki unta, ini menandakan bahwa ada unta di sini. Walaupun saya nggak bisa lihat, tapi pasti ada. Kenapa? Karena jejak kaki ini nggak mungkin ada yang buat, dan nggak mungkin manusia buat dengan begitu saja. Tapi pasti ada unta yang datang ke sini. Dia pernah menginjakkan kakinya di sini. Maka saya tahu adanya unta itu dari tanda-tandanya. Maka saya tahu adanya pencipta dari tanda-tanda yang dia kemudian sampaikan, termasuk saya. Itu sederhana saja. Jadi, kritis itu mudah, yang susah itu membohongi diri sendiri, yang susah itu menjadi kufur. Kenapa? Karena Anda harus ngarang banyak teori untuk bisa mengingkari Allah. Kesimpulannya adalah, jadi satu-satunya yang paling masuk akal adalah God does exist, Tuhan itu ada. Karena kerumitan semua ini tidak mungkin diciptakan by coincidence, gak mungkin tercipta lewat kebetulan. Pasti ada yang menciptakan semua ini. Ada beberapa orang, dia sebenarnya tahu, dia sebenarnya bisa untuk mengira Tuhan itu ada, tapi dia menolak. Dan menolak itu perkara mau dan tidak mau, bukan perkara mampu atau tidak mampu. Jadi orang-orang pintar di luar sana itu bukan gak mampu menemukan Tuhan, tapi mereka gak mau. Lebih tepatnya mereka sudah tahu tapi mereka mengingkari adanya Tuhan. Jadi, kita harus menyadari bahwa kehidupan ini penuh dengan misteri dan kompleksitas yang melebihi pemahaman manusia. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kita tidak dapat mengetahui sepenuhnya rahasia dan maksud di balik penciptaan alam semesta ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertahankan sikap rendah hati, rendah diri, dan selalu berusaha untuk meningkatkan pemahaman kita. Ingatlah bahwa keimanan adalah perjalanan yang terus-menerus. Kita harus mengembangkan pemahaman dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui membaca Al-Quran, refleksi pribadi, doa, dan pengamalan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya dengan cara ini kita dapat menguatkan iman kita dan terhindar dari kesesatan serta pengingkaran. Terakhir, mari kita jaga hati kita dan kecenderungan untuk membohongi diri sendiri atau terjebak dalam keraguan yang sia-sia. Jika kita tetap terbuka terhadap tanda-tanda keberadaan Tuhan dan merenungkan kompleksitas kehidupan ini, kita akan menemukan kekuatan dalam keyakinan kita dan mengarahkan hidup kita ke arah yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan kekuatannya kepada kita semua untuk tetap teguh dalam iman, menghindari pengingkaran dan hidup dalam keridhoannya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.